Kalau itu presiden dan wakil presiden itu kan harus lengser, dia harus turun. Itu kalau tidak salah Oktober atau November 2024. 2024. Lalu siapa yang memimpin negara kita? Kalau biasanya dalam teori ketatanegaraan itu bisa triumvirat toh. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan Keamanan. Kalau itu berarti kalau begitu presiden dan wakil presiden itu juga lengser, dia berhenti karena dia masa jabatan selesai, maka dia punya perangkat juga berhenti, Pak. Kosong. Berarti secara tidak langsung seluruh kabinet juga selesai masa jabatan. Masa jabatan toh. Berarti 3 kementerian yang Bapak sebutkan tadi juga tidak punya kewenangan lagi. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang inspiratif, edukatif, dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, baru-baru ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan dari Partai Prima dengan meminta kepada KPU Republik Indonesia untuk menunda seluruh tahapan proses pemilu yang sedang berlangsung. Dan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini cukup menghebohkan publik Indonesia, yang mana baru pernah terjadi peradilan umum itu mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi domain dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, topik yang menarik ini kita akan perbincangkan dengan pengamat hukum tata negara Fakultas Hukum Undana Kupang, Bapak Dr. John Kotan. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Om James. Ya, apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, baik Sian. Ya, Bapak, seperti yang kita ikuti di pemberitaan di media-media nasional, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini mengeluarkan sebuah putusan yang mana meminta kepada KPU Republik Indonesia untuk menunda tahapan proses pemilu yang sementara berlangsung berdasarkan gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Partai Prima. Nah, menurut pandangan Bapak ini seperti apa? Iya, saya pertama dulu kita perlu meletakkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga Pengadilan Peradilan Umum. Kalau Peradilan Tata Usaha Negara itu dia mengadili sengketa yang terjadi antara pejabat atau badan tata usaha negara dengan masyarakat yang karena keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat usaha negara itu masyarakat merasa dirugikan, maka dia mengajukan gugatan itu untuk diadili di Peradilan Tata Negara. Sebaliknya, dia kompetensinya dalam wilayah sengketa antara masyarakat dan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan badan atau pejabat usaha negara. Di lain pihak, kalau kita bicara soal peradilan umum, dalam hal ini peradilan perdata itu, dia mengadili sengketa perdata. Dia mengadili konflik keperdataan gitu. Ya. Kalau kita coba melihat kewenangan atau kompetensi dari kedua peradilan ini, maka hal yang berkaitan dengan tata usaha negara, itu memang harus diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara. Tapi kemudian kalau kita lihat di lain pihak dalam kasus ini bahwa putusan tata usaha Pengadilan Tata Usaha Negara itu yang kemudian diajukan ke peradilan umum untuk diadili, itu satu-satu yang bagi saya harus dianggap di luar kompetensi peradilan umum gitu. Dalam hal ini peradilan perdata gitu. Ya. Kalau di luar kompetensi, maka sesungguhnya bagi saya kalau saja Pengadilan Negeri Jakarta itu mengadili apa yang sesungguhnya yang diadili, yang diputuskan oleh PT UN Jakarta, maka itu sesuatu yang di luar kompetensi dia.
Harusnya batal demi hukum. Harus atau ditolak saja. Dibatal demi hukum, ditolak, dijatuhkan, atau lebih sesuai dengan prosedur yang ada. Pengadilan Negeri Jakarta itu dia ketika menerima lalu dia sidang, dia menyatakan bahwa ini di luar, bukan kompetensi dia. Dia tidak mengadili. Ya. Karena apa? Kalau peradilan, kalau keputusan tata usaha negara yang dibuat oleh peradilan tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara Jakarta, kalau itu tidak memberikan rasa keadilan oleh pencari keadilan Justia Belen, maka dia harus mengajukan bandingnya ke peradilan tinggi tata usaha negara dan sampai ke Mahkamah Agung. Tapi kemudian putusan yang dibuat oleh peradilan tata usaha negara kalau diadili berkaitan dengan perbuatan melawan hukum itu diadili di peradilan perdata, maka sesungguhnya harus dianggap bahwa apa yang diadili oleh peradilan tata usaha negara, peradilan negeri Jakarta itu berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam hal ini berarti perbuatan peradilan tata usaha negara tuh. Iya. Itu di luar kompetensi dia. Di luar kompetensi dia. Yang unik di sini, Pak John, adalah justru hanya karena mungkin pandangan Partai Prima melihat dari keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh KPU RI ini ada unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam perdata, hukum perdata, sehingga pada akhirnya mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang anehnya, kok Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bisa menerima gugatan itu, mengeluarkan amar putusan yang mana meminta KPU untuk menunda pemilu. Ya? Iya, jadi kalau pengujian terhadap apa yang diputuskan oleh peradilan tata usaha negara, peradilan tingkat pertama tata usaha negara itu harus diuji oleh peradilan tinggi, pengadilan tinggi tata usaha negara, pengadilan tinggi negara sampai ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Ya. Bukan bahwa sesuatu yang diputuskan oleh pengadilan tata usaha negara Jakarta itu harus diadili lagi, dibawa untuk diadili di mahkamah, di peradilan umum. Bagi saya sesungguhnya kesalahan terbesar yang menodai citra peradilan Indonesia ini adalah yang dilakukan oleh hakim di peradilan umum Jakarta. Karena harus diasumsikan juga bahwa memang pencari keadilan ini, si Partai Prima ini tidak terpaham dalam soal hukum. Maka ketika kasus dia itu diajukan ke peradilan negeri Jakarta dan diadili oleh peradilan perdata, mestinya hakim yang mengadili di peradilan negeri Jakarta itu harus menyatakan bahwa itu di luar kompetensi dia dong. Dan gugatan ditolak. Gugatan ditolak. Nah, Pak John, kira-kira kalau misalnya ini kan sekarang dalam proses banding di pengadilan tinggi ini, kalau menurut Anda sendiri pengadilan tinggi harus bersikap seperti apa? Karena dampak dari putusan ini kan juga menimbulkan kekhawatiran kalau misalnya sampai pemilu ini ditundakan, dampaknya kan banyak kan? Itu. Oke. Kalau saya sih sebenarnya ya ini tidak bermaksud mencampuri kemerdekaan hakim dalam mengadil itu, tapi ini kan pikiran yang perlu diwacanakan itu bahwa mestinya peradilan tinggi Jakarta harus menyatakan bahwa itu keputusan itu tidak sah, tuh keputusan yang dibuat oleh itu ditolak. Sehingga demikian maka yang bersangkutan atau pencari keadilan itu Partai Prima dia bisa mencari pilihan hukum lain itu, bisa melajukan Mahkamah Konstitusi, pasti kita harapkan Mahkamah Konstitusi juga, Mahkamah Agung juga bisa menolak itu, ataupun dia mencari pilihan hukum lain gitu. Saya seketanya. Ya, seperti yang sudah selama ini, di mana kalau sengketa pemilu itu kan biasanya kalau bukan ke PT-UN ya pasti ke MK kan gitu, Pak. Tapi kalau ini berkaitan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, memang itu sengketa tata usaha negara. Harus ke PT-UN. Harus ke PT-UN. Bahwa keputusan dibuat oleh KPU RI itu
bisa dinyatakan batal atau dapat dibatalkan atau apa dan seterusnya. Tapi itu harus ke sana. Dan kalau sejak putusan peradilan tata usaha negara itu tingkat pertama itu tidak memberi rasa keadilan oleh pencari keadilan, dalam hal ini partai prima, maka dia banding ke PT Tun lagi. PT Tun. Lalu banding ke PT Tun, habis ke kasasi ke Mahkamah Agung gitu. Oke, Bapak. Kita berlanjut nih. Ini kan putusan menyangkut penundaan pemilu. Kalau misalnya sampai pemilu ini ditunda, dampaknya ini seperti apa, Bapak? Terhadap negara ya? Iya, saya kira ini ya terlepas dari kita bicara soal bagaimana ke posisi hukum dan segala macam dari berbagai hal yang terjadi, tapi bagi saya itu negara ini bisa guncang, Pak. Negara ini bisa guncang. Pertama, saya ambil contoh saja. Presiden, ya. Presiden dan wakil presiden ini juga pemilihannya ditunda sampai dengan misalnya 2025. 2025. Lalu pertanyaannya, kalau itu presiden dan wakil presiden itu kan harus lengser, dia harus turun. Itu kalau tidak salah Oktober atau November 2024. 2024. Lalu siapa yang memimpin negara kita? Kalau biasanya dalam teori ketatanegaraan itu bisa triumvirat, toh? Menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan menteri pertahanan keamanan. Kalau itu berarti kalau begitu presiden dan wakil presiden itu juga lengser, dia berhenti karena dia masa jabatan selesai, maka dia punya perangkat juga berhenti, Pak. Kosong. Berarti secara tidak langsung seluruh kabinet juga selesai masa jabatan. Masa jabatan toh. Berarti 3 kementerian yang Bapak sebutkan tadi juga tidak punya kewenangan lagi. Maka bisa jadi kaos di negeri ini. Kalau saya konsekuensinya menjadi kaos gitu. Karena kekosongan. Belum lagi itu di daerah, dari bupati, wali kota, di provinsi, itu juga semua kan menjadi persoalan toh. Iya. Kalau dia jadi persoalan seperti ini, dan kacau kan negara ini ya. Ini belum ngomong pembiayaan, Bapak. Anggaran yang sudah digelontorkan. Ini baru sebatas terjadi kekosongan bisa chaos di Indonesia, Bapak. Iya, dan itu bagi saya, kalau kita mengikuti irama yang dimainkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta, rusak negara kita ini, akan chaos dan bisa berantakan semuanya. Iya. Berarti kalau misalnya seperti yang Bapak sebutkan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan Keamanan, dan juga Menteri Luar Negeri yang bisa mengambil alih kekuasaan, itu apabila Presiden atau Wakil Presiden ini mungkin berhenti di tengah jalan yang masa jabatannya masih berlangsung. Gitu. Tapi ini kasuistisnya beda karena memang masa jabatan Presiden Wakil Presiden sudah selesai dan beserta kabinetnya. Habis, Pak, rusak negaranya. Berarti kalau menurut Bapak ini sarannya kalau misalnya diberikan kepada pemerintah ataupun dalam hal ini yudikatif terhadap kaitan dengan putusan Pengadilan Negeri ini seperti apa, Pak? Ya, bagi saya memang kewibawaan dari lembaga peradilan ini harus dihargai, dijaga. Memang ada satu hal yang dianggap sebagai sebuah sejarah besar yang mewarnai sejarah ketatanegaraan itu di seluruh dunia, itu bahwa memang kata alih di Amerika dulu ketika pertama membentuk konstitusi di Amerika Serikat itu, dan mereka menghadirkan 3 kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan juga kekuasaan yudikatif. Alih di membentuk konstitusi Amerika Serikat itu mengatakan begini, lembaga legislatif itu dia kuat. Dia kuat kenapa? Dia menenteng duit dari
waktu ke waktu. Dia menenteng duit dari tempat yang satu ke tempat yang lain gitu. Karena dia menenteng uang dan berkaitan dengan hak budgetnya lembaga legislatif itu, maka lembaga legislatif dianggap kuat gitu. Yang kedua, eksekutif juga dianggap kuat karena apa? Di dalam puncak dari kekuasaan eksekutif itu ada pada presiden, dan presiden itu di dalam lembaga eksekutif itu selain presiden, tapi ada polisi dan juga ada militer. Karena polisi dan militer, maka kekuasaan eksekutif itu bisa menggunakan polisi dan militer, tentara itu untuk menyelamatkan atau mengamankan kepentingan dia sebagai presiden sebagai pemegang kuasa eksekutif. Dan karena itu dengan senjata itu, kalau bahasa dalam bukunya itu, bahwa dengan senjata itu mereka bisa menggunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan yudikatif itu dalam bukunya Madison dia katakan begini, kekuasaan yudikatif itu, executive power itu, dia tidak punya apa-apa gitu. Dia tidak punya kesempatan untuk bergani. Kalau dia punya itu saja, dia mempunyai alat untuk membayar dengan palu, Pak. Bapak dia angkat palu lempar orang juga, orang mati, Pak. Orang mati. Jadi itu karena sejak awal dikatakan dari 3 kekuasaan itu, kekuasaan yudikatif itu kekuasaan yang lemah gitu. Saya lihat kalau saja kita membiarkan praktek ini di Indonesia ini dengan mencampur baurkan kewenangan atau kompetensi peradilan ini sudah menunjukkan memang posisi lembaga yudikatif itu sangat lemah. Dia bisa dipermainkan semaunya dia gitu oleh pihak yang ada di sebuah negara gitu. Dan karena saya itu, maka memang sehingga kalau kita baca di dalam konstitusi, dibaca konstitusi di dunia termasuk di Indonesia itu, bahwa di dalam kekuasaan kehakiman itu pasal 24 itu, bahwa kekuasaan diberi jaminan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas, kekuasaan yang merdeka. Sesungguhnya itulah jaminan konstitusional bahwa kekuasaan kehakiman itu, kekuasaan yudisial itu diberi perlindungan sedemikian rupa supaya dia tidak diintervensi oleh kekuasaan-kekuasaan lain. Maka dia diberikan kebebasan. Itu jaminan konstitusional di situ. Maka bagi saya citra kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang bebas, yang independen, di luar, tidak diintervensi oleh kekuasaan-kekuasaan lain, termasuk kekuasaan politik itu, harus dijaga gitu. Salah satu cara yang menjaganya itu, maka pertama, untuk kondisi Indonesia saat ini dengan berkaitan dengan kasus ini, perlu menegakkan juga peradilan. Apa yang diputuskan oleh peradilan Jakarta Pusat itu berkaitan dengan dia mengadili apa yang menjadi wewenang atau menjadi kompetensi dari peradilan, apa yang diputuskan oleh peradilan terhadap negara. Dan itu ditegakkan dengan apa? Lembaga peradilan tingkat atasnya, jadi peradilan negeri Jakarta, lalu pengadilan tinggi Jakarta harus mempertimbangkan supaya putusan itu harus dianulir atau dibatalkan atau apa. Begitupun di Mahkamah Agung gitu. Ini upaya kita menegakkan wibawa ke peradilan di Indonesia. Kalau tidak, kacau balau Pak, negara ini akan rusak gitu. Betul. Oke, baik. Mungkin begitu saja ya, Dokter. Dari pandangan-pandangan Anda ini, semoga bisa memberikan satu warna berpikir terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memperhadapkan antara Partai Prima dan KPU Republik Indonesia. Baik, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke guys, demikianlah bincang-bincang kami dengan
Bapak Dr. John Kotan. Semoga apa yang kita bincangkan ini bisa menambah wawasan Anda yang mengikuti channel ini. Terima kasih, saya James Bore bersama Bapak Dr. John Kotan pamit. Sampai jumpa. Merdeka!